ya, kita mulai ya. Pemeriksaan hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi untuk Ayah Roja ada 6 pertanyaan. Untuk Ibu Umi ada sekitar 12 pertanyaan. Semuanya berkaitan dengan masalah akun Undi Empang dan hal-hal yang berkaitan dengan tulisan-tulisan yang ada di akun tersebut. Yang Bang, bentar Bang. subjek laporan kita. Bang, bentar Bang. Wadir mau lewat. Wadir mau lewat Bang. Yang depan duduk yuk. Oke. Lanjut Bang. Jadi Nah, Mas Ari jangan maju-maju. semuanya sudah berjalan dengan baik seperti apa yang kita harapkan. Pemeriksaan saksi pada hari ini, saksinya ada Ayah Roja dan Ibu Umi sudah selesai ya. Untuk Ayah Roja tadi ada 6 pertanyaan dan untuk Ibu Umi ada lebih kurang 12 pertanyaan. Semua pertanyaannya berkaitan dengan masalah akun Undi Empang. Ayah mungkin gimana ya, kemarin minggu lalu sempat nggak hadir nih ya? Ayo majuan dikit. Sebenarnya bukan tidak hadir ya. Jadi ketika ada panggilan itu suatu hal yang lazim ketika kuasa hukum berkoordinasi terkait dengan masalah jadwal pemeriksaan yang waktunya itu bersesuaian dengan waktunya kita sebagai saksi yang mau diperiksa maupun waktunya penyidik ya, karena hari Jumat itu kan juga hari yang singkat, hari yang pendek ya. Jadi makanya oleh karena itu kita pindahnya ke hari Selasa, karena selama ini setiap pemeriksaan yang kita lakukan di Polda Metro Jaya terkait dengan laporan kita itu selalu hari yang kita pilih di hari Selasa. Jadi memang sudah kita siapkan hari untuk perkara ini ketika memang ada panggilan dari pihak penyidik kepolisian itu di hari Selasa. Jadi biar enggak setiap hari kita mengatur waktunya dengan susah. Saya kira itu. Jadi bukan tidak hadir ya. Boyu mungkin ini mengganggu aktivitas dan pekerjaan seperti apa nih Boyu? Enggak dong, kan emang udah harus diluangin waktunya. Kan semuanya udah dijadwalin, udah dicocokin jadwalnya gitu. Makanya kita bilang bukannya kemarin tidak menghadiri, tapi kita ngatur balik waktunya supaya enak gitu. Soalnya juga bisa izinnya juga bisa nggak dadakan. Ayah gimana pertama kali ke BAP mungkin ya? Urusan dengan polisi ini. Arif, Bang Asid, tangan. Ayah gimana? Gimana ya? Maju aja ya, maju. Nah. Maju ya. Pertama kali di BAP ya mungkin. Nggak apa-apa lah. Kita panggilan ya kita harus ikutin. Tapi ada rasa khawatir nggak sih ya tadi ya? Banyak pertanyaan gitu. Karena yang ditanyakan ke Ayah Roja itu adalah sesuatu hal yang dialami, diketahui, dirasakan oleh ayah sendiri. Tentu ayah dengan mudah memberikan jawaban, karena kan definisi saksi itu kan adalah orang yang melihat, mengetahui dan mengalami sendiri. Jadi yang ditanyakan oleh penyidik juga hal-hal yang dialami oleh Ayah Roja, yang dirasakan oleh Ayah Roja sebagai orang tua ketika ada sebuah akun yang isinya itu memojokkan anaknya, memojokkan cucunya. Jadi kan tidak ada kesulitan untuk menjawabnya, kecuali tadi pertanyaannya hal-hal yang di luar apa yang diketahui oleh Ayah Roja, pasti akan ada kesulitan. Tapi ini kan memang saksi itu seperti itu, jadi semuanya bisa dilakukan dengan baik oleh Ayah Roja dan juga Ibu, kemudian dilewati dengan baik. Ayo, senang ya? Ayah, Senang pertanyaannya ya? Apa aja ya? Apa aja tadi ya? Salah satunya ya? Banyak lah, pokoknya semuanya bersangkutan. Arif dengan ini dengan akun itu, akun Undi Empang, nggak jauh melebar dari itu. Enggak ada melebar dari itu. Bang, sejauh ini proses hukumnya sampai di mana sih Bang? Proses hukumnya, Sudah sampai di mana? kalau tadi saya bicara dengan penyidik, hal-hal yang berkaitan dengan masalah BAP pelapor, saksi itu sementara ini sudah dianggap selesai ya. Jadi mungkin akan ada tingkatan selanjutnya, ada gelar perkara dan mungkin sampai kepada pemanggilan orang yang dilaporkan. Jadi kita tinggal lihat proses selanjutnya dari pihak penyidik kepolisian. Ayah tanggap pasti waktunya kemudian itu bakalan kemakan. Gimana Bu? Ya nggak apa-apa lah, kan semuanya juga harus dijalanin. Proses semuanya kan harus diikutin. Dinikmatin aja. Insya Allah dapat hasil yang memuaskan. Amin. Boyu berarti ini salah satu tindakan tegas untuk para haters ya? Iya. Bukti. Ayah tanggapannya. Ada kemungkinan restoratif justice nggak Bang? Kenapa? Berkaitan dengan ITE. Iya. Jadi kita harus bisa bedakan laporan kami yang hari ini diperiksa itu kan dia masuk ranah pidana umum, ya 315, ya 3111. Tidak berkaitan dengan masalah ETE-nya, sehingga tidak melalui proses restoratif justice.
Nah, beda kalau memang misalnya kita memilih pasalnya itu pasal 27 Undang-Undang ITE, maka di Krimsus itu akan melalui proses tersebut. Nah, jadi satu persatu. Jadi jangan dicampur aduk, ini berkaitan dengan masalah kasus pidana umumnya dulu yang kita proses. Ya. Terkait Ayah dilaporin. Laporan balik itu gimana? Kenapa? Dari pihak ada aduan. Nah, laporan balik. saya kok tidak nyaman dengan laporan balik ya, karena memang dalam konteks hukum Indonesia itu tidak ada yang namanya itu karena dilaporkan, kita melaporkan balik. Sebuah laporan itu pasti ada dasarnya. Jadi oleh karena itu saya lebih memilih bahwa mereka menggunakan haknya untuk melapor ketika mereka merasa ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kita. Nah, apa pelanggaran hukum itu? Kunjungan dari ayah dan ibu ke Bojonegoro. Nah, kunjungan itu tentu sifatnya sebagai orang timur kan awalnya kan silaturahmi, ingin klarifikasi kenapa kok ada orang yang niat sekali bikin akun yang isinya khusus memojokkan, menghina, melecehkan Ayu sebagai anaknya dan Bilqis sebagai cucunya. Nah, kalau ternyata kemudian sampai di sana orang yang bersangkutan tidak ada, saya rasa manusiawi sekali kalau misalnya kemudian unek-unek, kekesalan, ya, rasa kecewa yang ada dalam diri ayah dan ibu itu diungkapkan di tempat, dan karena yang di tempat itu hanya ada ibunya Kade, yang mendengar adalah ibunya Kade. Jadi ini yang perlu kita jelaskan. Tapi tetap kita menghormati apapun yang dilakukan oleh orang yang ingin melakukan upaya hukum. Karena kami juga pasti akan berupaya untuk menjelaskannya secara hukum juga. Saya kira seperti itu. Dari Bu Ayu sendiri melihat tindakan mereka akhirnya lapor balik itu seperti apa sih? Karena ini begitu. Apa ya Bang ya? Ya kalau Itu mau hak lapor, ya, itu itu hak, hak. itu hak mereka. Jika memang mereka ada pelanggaran silakan saja. Tapi ada rasa khawatir juga kan, apalagi ini kan ayah yang dilaporkan. Umi. Enggak ya, karena buat saya maksudnya ayah sama ibu kan kesana kan sebenarnya kan niatnya kan pengen tahu gitu, bener nggak dia tinggal di sini, alamatnya di sini, dia Kenapa bikin seperti itu? Kenapa membuat hal seperti itu, kan wajar ya namanya orang tua. Ya. Gimana ya, saya pun orang tua gitu, walaupun itu juga saya pasti akan sama yang kayak saya lakuin sekarang. Jadi buat saya sih itu hal yang wajar. Ya, seperti contoh yang sering saya sampaikan, kalau misalnya anak kita pulang, Nah. ya, kepalanya terluka, dia bilang saya terluka dilukai oleh anak sebelah, Iya. pasti ibunya spontan tuh, Datang ayo kita datangin rumahnya. Betul. Nah, kalau anaknya nggak ada, yang ngomel-ngomelnya itu pasti yang dengerin adalah ibunya. Iya. Nah, jadi itu yang perlu kami sampaikan, itu sangat manusiawi sekali. Iya. Yang aneh adalah ketika ada orang yang mendramatisir situasi itu dan kemudian menjadikan ini suatu persoalan, ya. Tapi kami tetap menghormati apapun juga karena itu adalah hak setiap warga negara. Oke. Ayah sendiri, Ya, gimana ya? Thank you.